Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuraini akan mempresentasikan tugas saya tentang perkembangan pola pikir manusia barat sejak zaman Yunani, Romawi, dan kekuasaan gereja Roma periode Renaissance atau Aufklärung terhadap alam semesta. Perkembangan pola pikir manusia sejak zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenankan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Lalu para filsufnya ada Thales, Anaximandros, Pythagoras, Heraklitus, Demokritus, Plato, Aristoteles, dan Protagoras. Lalu ada perkembangan pola pikir manusia sejak zaman Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Romawi menaklukkan Yunani, karena itu banyak prajurit dan jenderal Roma yang melakukan kontrak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik dan pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri. Meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Dia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Dia menulis sebuah syair panjang berjudul Sifat Benda yang menjelaskan mengenai filsafat Epikurean dalam bahasa Latin untuk orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Pada masa-masa akhir kekaisaran Romawi, banyak pria dan wanita mulai berpikir tentang dunia dalam sudut pandang Nasrani. Santo Augustinus dan Santo Ambrosius mempelajari filsafat dari masa sebelumnya dan berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani dan Romawi. Setelah kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang tetap berpikir mengenai gagasan tersebut. Bahkan ada beberapa perempuan juga, baik di kekaisaran Islam maupun Eropa abad pertengahan. Orang-orang seperti Maimonides dan Dante terus berusaha menyatukan agama dengan filsafat. Selanjutnya ada kekuasaan gereja Roma periode Renaissance Aufklärung terhadap alam semesta. Gereja Katolik yang secara luas sering juga disebut Gereja Katolik Roma adalah gereja Katolik terbesar di dunia dan diperkirakan memiliki 1,8 miliar jemaat, yakni lebih dari setengah seluruh umat Kristenan dan seperempat dari populasi dunia. Gereja Katolik adalah sebuah komuni atau persekutuan dari Gereja Katolik Kristus Barat atau Gereja Katolik Roma dan 23 Gereja Katolik Timur yang membentuk 2.795 keuskupan pada tahun 2008. Ke-24 gereja-gereja ini disebut sebagai gereja-gereja partikular. Gereja partikular dengan jumlah umat terbesar dalam gereja Katolik adalah Gereja Katolik Ritus Barat atau Ritus Latin atau Gereja Katolik Roma. Gereja partikular dengan jumlah umat kedua terbesar dalam gereja Katolik adalah Gereja Katolik Yunani Ukraina. Otoritas duniawi tertinggi gereja ini dalam perkara iman, moral, dan pemerintahannya adalah Sri Paus. Saat ini Paus Fransiskus yang memegang otoritas tertinggi bersama-sama Dewan Uskup yang diketuainya. Komunitas Katolik terdiri atas seorang pelayan umat terhabis atau rohaniwan,
dan umat awam, baik rohaniwan maupun umat awam, dapat pula menjadi anggota dari komunitas-komunitas religius. Gereja ini mendefinisikan bahwa misinya adalah memberitakan Injil Yesus Kristus, memberikan pelayanan sakramen-sakramen, dan melakukan karya amal. Gereja ini menjalankan program-program dan lembaga-lembaga sosial di seluruh dunia, termasuk juga seperti membangun sekolah-sekolahan, universitas-universitas, terus ada rumah-rumah sakit, misi-misi dan perumahan, serta organisasi-organisasi seperti Catholic Relief Services, terus ada Caritas Internationalis dan Catholic Caritas yang membantu kaum papa, keluarga-keluarga orang-orang jompo, dan orang-orang sakit. Melalui suksesi apostolik, gereja ini percaya bahwa dirinya merupakan kelanjutan dari komunitas Kristiani yang didirikan oleh Yesus dengan menghabiskan Santo Petrus. Sebuah pandangan yang juga dianut oleh banyak sejarawan. Gereja ini menetapkan doktrin-doktrinnya melalui berbagai konsili ekumenis, meneladani para rasul pertama dalam konsili Yerusalem atas dasar janji-janji Yesus pada rasul-rasulnya yang tertera dalam Injil. Gereja ini percaya bahwa dia dituntut oleh Roh Kudus dan oleh karena itu terlindungi dari terjadinya kesalahan doktrin. Keyakinan-keyakinan Katolik didasarkan atas deposit iman atau mencakup baik kitab-kitab suci maupun tradisi suci yang diwarisi dari zaman rasul-rasul dan yang diinterpretasi oleh otoritas pengajaran gereja. Keyakinan-keyakinan tersebut terangkum dalam Credo Nicaea dan secara resmi dirinci dalam Katekismus Gereja Katolik. Peribadatan Katolik yang formal yang disebut liturgi diatur oleh otoritas gereja. Ekaristi salah satu dari 7 sakramen gereja dan bagian penting dari setiap misa Katolik atau liturgi suci Katolik Timur adalah pusat dari peribadatan Katolik. Dengan sejarah yang membentang sepanjang 2000 tahun, gereja ini adalah salah satu lembaga tertua di dunia dan telah berperan penting dalam sejarah peradaban barat, sekurang-kurangnya sejak abad ke-4 pada abad ke-11. Sebuah pepecahan besar yang kadang-kadang disebut Ispa Akbar terjadi di antara Kristianitas Timur dan Barat yang terutama diakibatkan oleh ketidaksepahaman mengenai primasi kepausan. Gereja-gereja timur yang tetap maupun yang kalah kembali menjalin persekutuan dengan Uskup Roma, Sri Paus membentuk gereja-gereja Katolik Timur dan gereja-gereja yang tetap berada di luar otoritas kepausan. Biasanya dikenal sebagai gereja-gereja otoritas timur pada abad ke-16. Lanjut ada Renaissance atau kelahiran kembali. Renaissance ialah peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman Renaissance adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, seperti pada zaman Yunani kuno. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan Tuhan. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokohnya adalah Copernicus, Kepler, Galileo Galilei. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dirintis sejak zaman Yunani hingga zaman kontemporer menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dalam tubuh ilmu pengetahuan itu sendiri di satu pihak. Namun, pihak lain spesialisasi ilmu yang semakin menajam menampakkan disharmoni hubungan antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain. Keadaan seperti inilah yang perlu diatasi melalui strategi perkembangan ilmu. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali sekitar tahun 1400 sampai 1600 merupakan jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern. Pada masa ini kebudayaan Yunani dan Romawi dikaji kembali yang memberikan inspirasi bagi perkembangan seni, filsafat, dan ilmu.
Sasaran pemikiran diarahkan kembali kepada manusia atau atropos. Manusialah yang menjadi substansi utama dari realitas, bukan kosmos ataupun Tuhan yang berada di luar diri manusia. Berkembanglah filsafat humanisme yang memberi tekanan pada derajat kemanusiaan. Masalah kebebasan manusia dipersoalkan, yaitu apakah manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang mempunyai kebebasan atau freedom, yang memiliki kemauan bebas atau free will, ataukah ia makhluk yang tidak bebas, artinya ia tidak mempunyai kebebasan atau memilih atau menentukan apa yang ingin dia lakukan. Dalam hubungan itu timbul aliran determinisme, interminisme, dan self-determinisme. Selanjutnya ada Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance, abad pencerahan atau Age of Enlightenment pada tahun 1685 sampai tahun 1815. Adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemauan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Nama pencerahan diberikan untuk zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Dengan kata lain, abad pencerahan merupakan era di mana manusia mencari cahaya baru melalui rasionya. Keyakinan pada kemampuan rasio untuk mencapai kemajuan sedemikian tinggi sehingga pada masa ini tumbuh keyakinan bahwa peran Tuhan dianggap berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Selain itu, Tuhan tidak terlibat atau campur tangan lagi dalam urusan dunia. Urusan di dunia diserahkan sepenuhnya kepada manusia yang telah Tuhan anugerahi dengan rasio. Dengan rasionya, manusia dituntut untuk memahami hukum-hukum yang berlaku objektif dan ketat demi kemajuan dan perkembangan hidupnya. Gagasan pencerahan semacam ini disebut dengan deisme. Dalam pandangan ini, Tuhan ibarat seorang pembuat jam atau watchmaker. Setelah jam dibuat, pembuat jam membiarkan jam itu bekerja sendiri tanpa campur tangannya lagi. Dengan kata lain, menurut pandangan deisme, dunia alamiah ini bekerja secara mekanis menurut hukum-hukum yang berlaku objektif dan ketat yang disebut hukum alam. Jadi sekiranya Allah itu dapat diyakini keberadaannya, paling-paling dia hanya menciptakan dunia mekanis itu dan selanjutnya berjalan sendiri. Abad pencerahan berlangsung pada abad 17 sampai 18 Masehi, tahun 1685 sampai 1815. Sumber lain mengatakan periode ini membentang antara apa yang disebut The Glorious Revolution tahun 1788 di Inggris dan Revolusi Prancis tahun 1789. Negara-negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Di kedua negara ini lahir banyak ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasan-gagasannya sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Gagasan pencerahan mencapai puncaknya dalam Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Melalui revolusi ini, tatanan sosial politik hierarkis tradisional seperti monarki Prancis, privilege bagi kaum bangsawan, serta kekuasaan politik dan otoritas gereja dihancurkan secara kejam. Kemudian digantikan oleh tatanan sosial politik yang diilhami ide-ide pencerahan, yaitu kebebasan atau liberty, kesetaraan atau equality, dan persaudaraan, fraternity. Meski demikian, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan revolusi ini serentak juga menunjukkan bahwa gagasan pencerahan, terutama rasio manusia, memiliki keterbatasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.